Sore petani Kalimantan Tengah. Hari ini kita akan membuat tutorial tentang pemupukan bawang merah. Tapi sebelum itu anak saya sama tim kita lagi panen pepaya. Oke. Ini pupuk makro kita dari produk Mutiara. Kita bukan mempromosikan suatu produk, tapi inilah yang saya pakai selama ini. Kalau ini Mutiara 1616 nutrisi seimbang, ya, nutrisi seimbang, mau itu N, P sama K, ya. Kita karena membuat bibit, kita mempunyai berbagai teknis cara pemupukan. Contohnya seperti ini. Ini mempunyai kandungan N27, kalsiumnya 12. Jadi ini kita gunakan untuk produksi bawang. Ini kita gunakan, dan sama ini kita gunakan untuk produksi konsumsi, ya. Kalau untuk bibit ini kita hilangkan, ya. Yang dari produk ini, pupuk cantik ini, ya, ini kita hilangkan. Kalau untuk bibit, nah, jadi antara jenis pemupukan itu bermacam-macam, mau buat bibit atau untuk konsumsi, ya. Jadi cara pemupukan kita akan buat sedikit singkatnya, ya. Udah, Wol? Banyak kah? Nah, itu kita panen pepaya. Wol, tolong, Wol. Nah, panen. Ya. Ini kita buat pemupukannya seperti ini, ya. Ini kita buat pemupukannya sistem tabur. Tabur begini aja, ya. Nah, tabur merata sedikit aja, tidak perlu banyak. Oke. Nah, itulah cara pemupukan kita menggunakan produk dari Mutiara yang nutrisinya, unsur haranya seimbang. Jadi di antara dua jenis pupuk ini kandungannya berbeda-beda, ya, supaya kita pahami. Nah, ini kita kombinasikan dua jenis ini untuk produk konsumsi, ya. Kalau untuk produk bibit, kita memakai pupuk ini aja, tidak ada yang pakai yang lain-lain, ya. Jadi ini produk dari Belgia, ya, pembuat Belgia. Ini Rusia, ya. Ini terbuat dari Rusia, ini Belgia. Jadi kita lihat ke depan, ke sana sebentar, ya. Jadi untuk masalah pengatasan hama OPT, kita selalu mengedepankan lampu perangkap, ya. Mengedepankan lampu perangkap. Jadi untuk HST bawang kita di angka 18 hari, posisinya sekarang masih aman dari serangan OPT ulat, ya. Jadi kenapa bisa aman? Karena induk-induknya semua kita tangkap. Jadi otomatis mereka tidak bisa berkembang semestinya. Nah, karena induknya semua kita tangkap, ya, kita bunuh, otomatis larvanya tidak ada, telur-telurnya tidak ada. Otomatis
OPT ulat di bawang merah kita aman. Jadi tanpa insektisida budidaya tanaman kita bisa. Oke, kita jalan-jalan sebentar, kita lihat tim kita. Ini kita tanam cabai rawit lokal. Tanaman bawang kita sekarang ini di HST 18 ya. Ini di HST 18, ketinggian daun sudah di angka 30 ya. Maksimalnya bawang merah ketinggiannya 40 aja. Melebihi dari 40 buah pasti mengecil ya, karena semua nutrisi lari ke daun. Memang benar, untuk memasak nutrisi semua melalui proses daun. Tapi kita lihat, kita ini di budidaya apa? Bawang atau tanaman lain? Nah, ini tim kita lagi menyiangi rumput. Jadi kalau untuk komentar-komentar teman-teman saya yang di YouTube saya, bagaimana pengendalian rumputnya Bang? Ya dicabut dong, bukan disemprot. Ya, kalau malas ya jangan petani dong. Oke, kita jalan-jalan lagi. Petani-petani Kalteng tetap semangat, tapi ingat, kita mempunyai suatu PR, pekerjaan yang paling sangat penting di dunia bawang nanti. Nah, ini dia teman-teman, musuh terbesar kita ya. Ini kita harus eksekusi, kalau tidak ini bahaya. Nah, ini teman-teman, budidaya bawang merah jangan sempat lengah dengan yang satu ini ya. Ini harus kita cabut secepatnya dan kita buang ya. Lihat teman-teman, ini harus kita buang. Ini banyak berbagai faktor yang terjadi, makanya tanaman ini seperti ini. Ini akan menjadi moler. Kalau ini dibiarkan di lapangan, ini sangat bahaya. Makanya kita harus eksekusi, cabut, buang jauh-jauh. Kenapa? Ini yang paling bahaya untuk budidaya bawang merah. Di saat kita lengah, satu batang aja, ini bisa menghancurkan 1 hektar tanaman bawang. Kenapa? Di saat nanti dia busuk, dia akan terkontaminasi sama teman-temannya yang sehat ya, supaya dipahami ya. Nah, ini makanya ini harus dicek ya. Makanya ini perlu pengecekan dari HST 0 sampai di HST 20, sangat penting ya. Ini sangat penting dicek ya. Di saat ada tanaman seperti ini langsung eksekusi, jangan ditunggu-tunggu lagi. Oke, kita cari yang lain sambil melihat tim kita. Bude, istirahat sih. Ini kita lakukan penggemuran ya, kita lakukan penggemuran supaya sirkulasi udara di dalam tanah lancar. Nah, ini tim kita lagi melakukan pol. Yo. Pol. Oras, bilang lah pol. Oras. Oras. Walaupun dia orang Jawa, ya, saya orang Batak. Jadi begini teman-teman. Ini kita lakukan penggarukan seperti ini. Ini fungsinya sangat penting. Satu, untuk melancarkan sirkulasi udara di dalam media tanam kita, karena kita bermedia tanam yang tanahnya kadang cepat memadat. Nah, jadi
bukan cuma itu keuntungannya, termasuk dia membunuh, membersihkan OPT gulma ya. Ini asli dari mana Pol? Kumen. Kubumen, Jawa Tengah. Nah. Lihat teman-teman, coba Pol. Ini melakukan penggarukan, angkat sedikit. Ini melakukan penggarukan seperti ini. Ini kedalamannya tidak boleh lebih dari segini, ya. Karena kalau lebih dari segini, ya, dia akan merusak perakaran bawang merah. Oke, makanya hati-hati di saat kita melakukan pendangiran, kalau bahasa Jawanya lah, ya, pendangiran bawang merah. Nah, Pol, coba kasih salam-salam Pol. Oh, Pol, petani Kalimantan Tengah, bilang Pol. yo, salam-salam kanggo petani Kalimantan Tengah. Ojo patah semangat ya. Pokoknya terus berkarya demi masa depan bangsa. Oke. Ya. Ini kita cek nanti dulu indikasi-indikasi bibit yang tidak sempurna. Ternyata aman. Ya. Kita cek nanti. Jadi yang disebut teman-teman kita, ya, bagaimana Bang cara mengatasin OPT gulma? Ya dicabut dong. Tengok ini, seperti ini dicabut. Kok jadi petani jangan malas. Nggak ada jurus yang lain kita terkecuali nggak dicabut, harus dicabut. Ya, jangan didiamkan. Kok didiamkan ya hancur bawang kita. Jadi ya kok UPT gulma aja ditanya, ya gimana? Kok mau petani malas, jangan petani. Oke. Nah, ini kita cabut, jangan takut dengan gulma. Kalau gulma tumbuh berarti tanah kita subur, ya, otomatis bawang kita juga subur. Masa sama rumput takut? Bukan petani namanya tuh. Oke. Nah, ini ya, mudah-mudahan Tuhan memberkatin. Sekarang BM kita usia 18 HST. Ini tim kita asli dari Lampung, Bude? Ya. Lampung. Itu istri saya, Dek. Dari Jawa Timur, Kediri, Pare. Jadi di dunia pertanian itu, sahabat-sahabatku, tidak ada yang pintar. Alamlah yang mengajari kita untuk bertani. Ya, alamlah yang mengajari kita untuk bertani. Jadi di dalam pertanian itu hanya satu, keikhlasan, ketulusan, dan ketenangan. Ya, itulah menuntun kita bisa berhasil dalam dunia pertanian. Ya. Jadi untuk lokasi ini kita masih punya stok bibit kurang lebih setengah ton lagi. Kita akan tanam kalau tidak bulan ini, bulan 7. Ya, kita masih pikirkan karena nanti terlalu repot, ya, terlalu repot, nanti kita sendiri kelabakan, ya. Oke, petani-petani Kalimantan, berkaryalah. Lihat harga bawang sekarang menggila, ya. Ini karena apa? Ya, karena kita belum ada petani bawang merah yang sungguhan di Kalimantan Tengah. Seandainya ada petani bawang merah di Kalimantan Tengah, ya, harga itu tidak segila ini, sampai tembus di angka 70-60 ribu per kilo. Yang kenyang di sini bukan petani-petani
yang ada di Jawa, tapi para pemafia-mafia, tangkulak-tangkulak yang menyetok barang mereka. Ya, yang untung bukan petani. Ya. Mereka lah tangkulak-tangkulak yang selama ini berperan, ya, yang meraih keuntungan yang besar dan menggila. Jadi sekarang saya di sini ingin rasanya membangkitkan dunia pertanian di Kalimantan Tengah. Karena apa? Karena kami di Kalimantan Tengah selalu mengandalkan sawit, dan pohon sawit. Ya. Kenapa? Memang saya tidak memungkirinya. Saya juga punya sawit, teman-teman. Itu sawit saya semua sampai ke depan sana, ya, sampai ke rumah sana. Saya tidak memungkiri, saya pun dibantu oleh sawit dalam perekonomian saya. Tapi di balik itu saya harus berperan aktif untuk menanggulangi yang katanya bawang merah tidak bisa dibudidayakan di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan Tuhan memberkatin. Ini akan saya buat seluas mungkin. Itu target saya. Ya. Oke. Selamat siang petani-petani Kalimantan Tengah. Tetaplah berjuang, semangat selalu. Salam dari saya, Horas.